Jika kamu melarikan diri dari kematian, kamu selamat dari perang, kamu selamat dari laut yang dingin dan gelap, tapi kamu akhirnya tiba di negeri yang kamu impikan. Tapi ternyata kamu membawa sesuatu bersamamu, sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diusir, dan tidak akan pernah pergi. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Cerita ini bermula dari dua orang bernama Bol dan Rial, suami istri dari Sudan Selatan, negeri yang sedang terbakar oleh perang saudara. Mereka punya satu tekad, satu tujuan, dan satu mimpi, yaitu ingin pergi ke tempat yang lebih aman. Dan akhirnya mereka naik perahu kecil yang penuh sesak bersama puluhan pengungsi lainnya. Akan tetapi ombaknya terlalu kuat, yang membuat perahu itu pun terbalik. Di dalam air, tangan Bol dan Rial saling berpegangan dengan erat. You were dreaming. What did you dream about? Wedding day. They screams. 3 bulan di pusat penahanan atau karantina. Mereka menunggu 3 bulan hidup dalam ketidakpastian. Lalu datanglah kabar itu, mereka akhirnya diterima masuk sebagai warga percobaan. Don't get your we'll send you back to die. You're being released from detention. Lalu datanglah petugas sosial bernama Mark, menjemput mereka dengan senyuman yang agak canggung. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, Asylum seekers, not a citizen. Until then, you'll be subject to certain return to detention. Your case will be reviewed and must report. You will be given financial weekly supplement your earnings by any other choosing. You must resign. This is your home now. We are good people. You're not your good people. kalimat yang terasa seperti tamparan halus. Tapi Bol menelannya dengan bulat-bulat. Dia mau menjadi orang yang baik. Dia mau diterima di sini. Where are we going? Right, home sweet home. Amazing, isn't it? This is all for you. Sesampainya di rumah, mereka melihat rumah itu gelap. Cat dindingnya mengelupas, furniturnya lusuh, lantainya berdecit, bahkan jendelanya kotor. Confident signature. I worked. Hey, This entire house is just... all of it. Think you two are going to be all right. Going back. That's the spirit. Be one of the good ones. We will be new here. Rial yang mendengar itu hanya diam, karena matanya sedang melihat ke sekeliling ruangan yang suram itu. Dan entah kenapa ada sesuatu yang terasa tidak beres di rumah ini. Bol meyakinkan dirinya sendiri bahwa di dalam itu adalah tikus. Tapi karena penasaran, dia mencoba memeriksanya. Strange country. Kemudian di pagi harinya, Bol yang berusaha mati-matian untuk menjadi orang Inggris, dia pergi ke mall membeli baju-baju bergaya orang barat. Are we? High Street, mate. You one of them refugees, Smith for you? Lalu sampainya di rumah, dia mencoba makan dengan garpu dan sendok, bukan dengan tangan seperti kebiasaannya. We will thrive. They give you a chance here. But maybe next time. All I can taste is the metal. Tapi Rial yang mendengar itu berkata dia tidak mau. Rial tetap duduk di lantai saat makan,
tetap memakai pakaian berwarna cerah dari kampungnya. Tapi masalah terbesarnya bukan perbedaan itu. Malam demi malam Bol melihat sesuatu. Sosok anak kecil yang berlari ke dalam dinding. Sosok pria tua yang menatapnya dengan mata kosong. Dan yang membuat bulu kuduk berdiri, Rial juga melihatnya. Ini ternyata bukan halusinasi, ini nyata. Rumah itu berhantu, dan hantu-hantu itu kenal dengan mereka berdua. Di rumah baru ini, Rial tidak butuh waktu lama untuk mengenali apa yang sedang terjadi. Dalam tradisi kampungnya di Sudan Selatan, ada makhluk yang disebut Apet atau penyihir malam. Makhluk yang mengikuti seseorang karena utang yang belum dibayarnya. A night witch. Annabeth has arisen. It has followed us here. It spoke to me. What did it say? To belong here. Dia menceritakan sebuah kisah kepada Bol. Dahulu kala ada seorang laki-laki miskin yang tidak sengaja mencuri dari Apet di tepi sungai. Ketika dia membangun rumah, Apet itu ikut pindah bersamanya. In our village, there was one who wanted a home of his own and to steal from others. From an old man who lived by. He didn't know that. So the thief could not know that death too would live. The walls would whisper from the shadows. The Apeth would not sound the man and die. Dan Rial berbisik, Apet itu ikut bersama kita, dan dia menagih utang kita. And repay our debt back to her. Trumyagak. My love, she's gone. She's gone. She's dead. Dan disinilah segalanya berubah, karena ternyata ada rahasia gelap yang selama ini dikubur dalam-dalam oleh Bol. We have grieved enough. There is no witch. You're a liar. Karena ternyata Nyagak bukan anak kandung mereka. Nyagak adalah anak orang lain, seorang gadis kecil yang mereka temukan atau lebih tepatnya mereka ambil di tengah kekacauan perang. Mereka mencuri seorang anak untuk menyelamatkan diri sendiri, dan laut mengambilnya kembali. Apet mengetahui apa yang mereka lakukan. Makhluk itu tidak mengikuti mereka karena kebetulan. Dia mengikuti mereka karena mereka adalah pencuri. Bayangan pria itu yang terus muncul, itu adalah penjaga, seseorang dari kampung mereka, seseorang yang mati ikut bersama mereka. Ketika kebenaran ini akhirnya terkuak ke permukaan, rumah itu seperti ikut berguncang. Bol yang mencoba segalanya, dia membakar semua benda yang mereka bawa dari Sudan Selatan, berharap itu cukup untuk melunasi hutang pada Apet. Dia bahkan menghancurkan dinding rumah itu dengan palu,
melubangi setiap sudut, mencari si Apet, ingin menghadapinya secara langsung. This is my house! Get out! Get out! This is my house! The house. Problems with the property? You want to live somewhere else? Yeah, we can look into that for you. Can you name me one of the problems? There are vermin. Mate, this is... They're gonna ask you why you're not a dad. Oh! Rumah itu kini porak-poranda. Mark datang dan hampir mencabut status suaka mereka. Hubungan Bol dan Rial retak di titik yang paling tipis. Be big rats. Telling me that rats. Come on, man. Photos. No, please. We are not going back. We are not going back. Mr. Major, we will let you off with a warning. Told them about the witch. You haven't told them. In this house. Night with a hammer. House with ghosts. My husband is a very... You should put that into your report. Lalu dia melakukan sesuatu yang nekat. Dia memanggil Apet itu sendiri, seorang diri. Di tengah malam, di dalam rumah yang hancur itu, datanglah Apet. Where are you? Show yourself. Your life is not repay what you owe. No matter where you go, you are mine. What do you want? Take this knife for us. Come for me yourself. You can't touch me. You can't hurt me. Pictures can't hurt me. Dan dia berbisik, kau seorang pencuri. Kau mengambil yang bukan milikmu. Dan kau tidak bertanggung jawab untuk melindungi anak itu. I can bring up, sever his flesh body. Apet menawarkan ini sebagai jalan keluar untuk menerima kenyataan ini, bahwa Nyagak kembali. Tapi Rial tahu, ini bukan kenyataan, ini adalah ilusi yang dibuat Apet. Keesokan harinya rumah itu terasa sunyi. Kemudian Mark datang untuk inspeksi berikutnya. Dia menemukan rumah itu sudah diperbaiki dengan rapi. Dinding-dinding yang tadinya berlubang sudah ditambal. Seperti ada kehidupan di dalamnya lagi. Is there still a witch? I'll kill it. Mark hanya tertawa kecil mengira itu lelucon. Tapi Bol dan Rial tidak tertawa. Karena mereka merasakan semua ini. Dan orang lain tidak akan percaya dengan apa yang mereka lihat dan katakan. Are you completely mad? What about the rats? Being a little dramatic. Do you still see her? Your ghosts follow you. They live with you. I could start to face myself. Sehingga mereka tetap memilih untuk tinggal. Bukan karena rumah itu sempurna. Bukan karena Inggris menyambut mereka dengan hangat. Tapi karena mereka telah memutuskan untuk hidup. Hidup bersama luka mereka, bersama dosa mereka. This is our home. We are happy here. Shouldn't be doing that to the walls. That be all? Thank you, Mr. and Mrs. Major. Dan di sekitar mereka, bayangan-bayangan para pengungsi yang mati dalam perjalanan itu duduk bersama mereka. Diam, tidak mengancam lagi. Mereka hanya hadir untuk menemani mereka di rumah itu. Karena itulah caranya, bukan mengusir masa lalu, bukan berpura-pura dosa tidak pernah terjadi, bukan membangun hidup baru di atas pondasi yang retak. Caranya adalah mengakuinya dan tetap hidup. Cerita di film ini bukan sekedar tentang cerita horor, cerita hantu yang menakutkan, tapi lebih daripada itu. Ini adalah cerita tentang rasa bersalah yang tidak bisa lari kemana-mana, tentang bagaimana trauma mengikuti kita seperti bayangan.
tentang harga yang harus dibayar untuk sebuah keselamatan, dan tentang satu pertanyaan yang paling menakutkan. Bisakah kamu hidup di atas kesedihan dan duka orang lain? Dan percayalah, jawabannya tidak sesederhana yang kamu kira. Jadi tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau menurut admin, jawabannya adalah like, share, dan subscribe channel ini. Jika ada request untuk cerita film yang ingin dibuat alurnya, silakan tulis pada kolom komentar. Akhir kata, dengan segala hormat, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Ciao.